Selamat pagi, kembali bergabung di Kompas Bisnis pagi ini bersama saya, Paskari Siswari. Saudara, lampu kuning utang BUMN Karya alias Korporasi Konstruksi dan Infrastruktur menyala. Jika normalnya dalam kondisi sehat, rasio utang perusahaan tidak boleh lebih 4 kali dari ekuitas atau modal. Saat ini ada BUMN yang punya rasio utang sangat tinggi, yaitu sampai 11 kali. Ambisi membangun proyek infrastruktur dalam 5 tahun terakhir digeber habis-habisan. Sampai-sampai banyak yang menganggap keuangan BUMN Karya, penerima penugasan proyek konstruksi, dibuat sangat ngos-ngosan. Kompas TV kutip data dari laporan keuangan perusahaan akhir tahun 2020 yang ada di RTI. Uang kas salah satu perusahaan BUMN Karya, yaitu PT PP, sampai negatif 268,9 miliar rupiah. Tetapi tengok pada grafis bagian kanan layar Anda. Dua utang BUMN Karya yaitu Waskita dan Adikarya menggunung melebihi batas aman. Tingkat utang Waskita terhadap ekuitas sudah 1.181,7% alias 11,8 kali. Sedangkan Adikarya mencapai 574,59% alias 5,7 kali. Perlu dicatat, rasio utang yang masih aman maksimal adalah 400% alias 4 kali. Pandemi menghantam pendapatan operasional mereka cukup signifikan, sehingga ini yang membuat tadi banyak mengalami kerugian bersih. Artinya bahwa ini membuat memang arus kas mereka kembali tertekan karena pendapatan yang turun, sementara dari sisi beban relatif tidak turun sedrastis, tidak turun sebesar penurunan pendapatan. Dan ini tentu cukup berat bagi emiten-emiten karya kita. Jadi apalagi dengan kondisi beban yang terus meningkat, artinya bahwa untuk pendanaan modal kerja mereka ke depan tentu sulit untuk berharapkan dari pinjaman perbankan atau pendanaan melalui leverage karena tadi kondisi hutang yang sudah cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat memang sangat tergantung sekali dari kemampuan mereka untuk bisa menginvestasi aset. Ekonom meminta pemerintah turut bertanggung jawab atas masalah besarnya utang BUMN sektor karya dengan menghentikan proyek-proyek berisiko tinggi. Defisit bakal makin lebar hingga perusahaan terancam gagal bayar jika tidak ada langkah sigap menyehatkan arus kas dan utang BUMN. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa situasi ini menuntut agar pemerintah harus lebih hati-hati dalam memberikan jaminan proyek kepada BUMN. Kalau BUMN itu jauh sebelum pandemi memang banyak penugasan-penugasan yang dianggap resikonya tinggi, ya pemerintah harus berani untuk melakukan stop, untuk bilang stop terhadap proyek-proyek yang resikonya tinggi, apalagi proyek-proyek yang kondisinya belum berjalan sama sekali, atau proyek yang masih dalam bentuk uji kelayakan atau feasibility studies. Nah, itu bisa di stop untuk melakukan penghematan anggaran dan penyelamatan APBN juga. Kemudian bagi BUMN yang sudah berada dalam lampu merah, ya kalau proyeknya itu adalah bentuk dari penugasan pemerintah, pemerintah harus ikut tanggung jawab. Tapi ini jadi pelajaran agar ke depan jangan sampai atas nama krisis ataupun resesi, kemudian pemerintah menggelontorkan uang yang cukup besar kepada BUMN, khususnya BUMN karya, tapi tidak mendapatkan pertimbangan resiko yang memadai. Sovereign Wealth Fund alias lembaga pengelola investasi memang memberi harapan bahwa proyek infrastruktur akan kebanjiran pembiayaan. Tetapi fundamental keuangan perusahaan juga krusial agar tidak memberi dampak sistemik. Tifal Solesa, Diah Mega, Kompas TV, Jakarta. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.